Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari mereka yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu sudah ikut misa kan? Ya sudah, itulah homilinya. Enggak, tetapi selalu saya mau mengajak kita semua untuk bisa mendalami lebih lagi tentang makna mendoakan arwah, begitu ya. Arwah yang mana, pastor? Ya, arwah yang manapun lah kita doakan. Satu pengalaman ini saya mau ceritakan ke supir saya, belum ke yang lain, begitu ya. Ketika kemarin hari Minggu saya pimpin Ekaristi di Santa Perawan Maria Benteng Gading, hari Sabtunya mungkin ada yang ikut misa sama saya. Enggak ada ya? Itu pada saat persembahan, setelah doa umat, saya ajakkan untuk mendoakan secara pribadi nama-nama yang mau kita doakan, gitu ya. Pada saat persembahan ini jadi mistis, tapi nggak apa-apa. Itu yang terjadi. Tercium aroma melati yang sangat wangi. Minimal saya yang cium. Saya nggak tahu yang lain cium atau enggak. Sekilas saya skimming, ada nggak melati sekitar sini? Jangan-jangan ada dekorasinya gitu kan? Ternyata nggak ada. Lalu saya ingat selalu ketika, karena saya orang Jawa, gitu ya, dikatakan kalau baunya melati, berarti yang didoakan itu berkenan dan keadaannya baik. Nah itu, maka syukur kepada Allah selalu, ya, doa-doa kita itu akan selalu didengar, sekecil apapun didengar. Maka kalau Anda hari ini mendoakan dengan nama-nama Risti Kurniawan, Aris Kurniawan, Budi Susanto dan lain sebagainya tadi ya, nanti juga doakan dengan sungguh-sungguh, karena doa kita sekecil apapun membantu mereka. Itu pengalaman saya waktu di gereja kemarin. Di Alam Sutra enggak, di Laurentius nggak tahu kenapa begitu ya. Mungkin karena saya kurang fokus. Saya kalau misa nggak fokus biasanya akan ya kurang gimana gitu ya. Maka selalu saya minta untuk Tuhan berikan saya kesempatan untuk fokus dalam perayaan Ekaristi ini. Biarpun kalau ada cewek cantik lewat, biarin aja lah gitu kan. Bapak-bapak ganteng lewat, biarin aja gitu kan. Kan cantik semua ceweknya ya. Ya pada zamannya. Maksudnya sekarang juga gitu. Wah, saya di band tinggal mulai kesini lagi. Iya. Tapi memang selalu saya memohon rahmat untuk kalau perayaan Ekaristi fokus, tidak terganggu oleh apapun. Lagu boleh mau semeriah apapun, saya nggak peduli. Yang penting saya fokus pada perayaan Ekaristi, dan itu sebuah
hal yang tidak mudah seperti itu. Maka kalau dikatakan pastor kalau Ekaristi itu capek apa enggak capek? Karena energinya terpakai, terkuras. Nggak mungkin kalau seorang pastor Ekaristi malah biasa-biasa aja. Pasti akan keluar sebuah energi yang membuat perayaan Ekaristi itu akan menjadi lebih menggembirakan seperti itu. Maka lagu-lagu yang dipilih hari ini juga lagu-lagu yang sudah lama saya nggak dengar loh. Kayak tadi itu lagu apa namanya? Tobat itu, Tuhan ampunilah. Udah lama saya nggak dengar lagu itu, ya, karena udah lama juga nggak ikut persekutuan doa begitu ya. Ngaku dosa saya jadi. Maka sebuah kegembiraan bahwa Tuhan mengingatkan kepada saya, ya memang kita adalah manusia yang punya kekurangan dan selalu punya kelemahan. Dan mendoakan arwah orang beriman buat saya adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa membaktikan diri dengan baik kepada Tuhan dan juga kepada mereka yang kita doakan. Janji Tuhan jelas kok. Ya, dalam bacaan Injil hari ini yang tadi kita dengarkan, bahwa setiap orang yang datang kepadaku dia tidak akan aku buang. Mau sejelek apapun dia, kalau dia masih mau datang kepada Yesus, nggak akan pernah dibuang. Mau sejahat apapun, kalau dia datang sama Tuhan Yesus, nggak akan pernah diabaikan. Hanya datang dengan kesungguhan hati mau bertobat gitu. Maka tadi juga kan himnenya Perduki, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jelas, kepada Allah kita mencari segala sesuatu, kepada Yesus kita datang. Nggak hanya datang, tetapi juga bertobat, itu yang penting. Kalau kita datang hanya sekedar ya say hello aja, ya nggak akan dapat apa-apa. Mencari kerajaan Allah berarti mencari kebenaran dalam diri Yesus sendiri. Salah satunya apa? Mendoakan arwah orang-orang beriman. Kenapa? Karena kita punya keyakinan, Bapak Ibu, punya harapan, punya iman yang jelas bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, aku mau dimanapun aku berada, di situ pengikutku, murid-muridku berada. Yesus di mana? Di surga. Maka kita punya harapan ke sana. Kita mau bangkit karena tadi dalam bacaan pertama, yang pertama dibangkitkan adalah, yang kedua kita yang percaya kepadanya. Percaya bukan sekedar percaya, oh aku percaya, saya percaya Tuhan ada. Enggak. Percaya berarti melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh Yesus sendiri, berbuat baik. Anda sebagai seorang pengusaha masih mau ikut persekutuan doa itu? Karena saya ketemu sama, saya punya kenalan juga pengusaha, baru sekali dia ikut Perduki, kapok katanya. Kenapa? Katanya wasting time. Kenapa Romo? Saya bisa berdoa sendiri. Tapi dia ditegur oleh bukan menantu, besannya. Besannya dia ditegur. Elu kalau cuma kerja cari duit doang, nggak pernah doa, percuma segala yang lu dapat. Maka dia akhirnya sedikit mau ikut, walaupun terpaksa. Tapi lama-lama dia yang ikut, maksa-maksa, gitu kan? Itulah pertobatan dari orang yang nggak mau menjadi mau. Ya, nggak usah sebut nama atau chapternya mana, pokoknya pernah ada seperti itu. Nanti ketahuan buat sebut namanya. Ya, dia cerita kepada saya, dan itu buat saya itulah Tuhan menegur lewat besan, kan begitu. Kalau saya, dia ngomongnya lu gue gitu ya. Karena dia udah anggap saya katanya saudara, walaupun nggak tahu masuk akte apa enggak gitu kan. Gitu kan. Tapi itu, kalau saya bilang kalau saudaraan sama saya tegur jangan marah, karena saya ngomongnya apa adanya aja gitu ya. Kalau lu benar, gue bilang benar. Kalau lu nggak benar, gue bilang lu nggak benar. Mau apa enggak? Oke Romo, oke, ya sudah, begitu. Maka itulah cara kita bersahabat, bersaudara. Itu menjadikan kita sebuah keluarga yang luar biasa ya. Maka Bapak Ibu, kalau Anda masih punya kesempatan mendoakan arwah, gunakan kesempatan itu.
Karena apa? Pada saatnya, gilirannya kita yang didoakan. Maka sebelum kita didoakan, doakanlah juga orang-orang yang masih bisa kita doakan. Sebuah kegembiraan yang luar biasa, kita punya rahmat untuk mendoakan. Maka nanti silakan dalam doa umat juga kalau mau hening mendoakan saudara-saudari kita ini juga saya persilahkan, begitu ya. Dalam waktu-waktu ini ketika saya ikut retret dengan angkatan, ada satu lagu yang membuat kami tergelitik. Pastor itu kalau retret kan nggak boleh pegang handphone kan. Tapi waktu itu kita pegangnya bukan handphone, smart TV gitu ya. Dan ada satu lagu yang buat saya menarik, mungkin Bapak Ibu lebih hafal daripada saya. Keyboardis tahu lagunya? Belum kan? Ya. Emang saya belum masih tahu. Lagunya dinyanyikan oleh seorang ibu, judulnya Segala Perkara. Itu lagu yang baik. Saya tampilkan mungkin kalau ada teksnya. Kita nyanyikan bersama yang bisa. Jangan divideokan, bentar viral takutnya. Dari mana maksudnya? Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Udah pada tahu kan lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama.